Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. Jika Anda pernah menonton beberapa film yang berhubungan dengan cerita itihasa atau Purana, Anda mungkin sudah cukup sering mendengar dialog ini, "Aku mengutukmu." Dan saat alur cerita berjalan pada klimaksnya, kutukan tersebut benar-benar mempengaruhi orang tersebut dan mempengaruhi nasibnya. Dalam berbagai Purana, kita dapat menemukan beberapa kutukan menarik yang telah ditujukan kepada dewa dan manusia. Kutukan ini tampaknya akan mengubah jalannya kehidupan orang yang dikutuk. Satu kutukan Brigu. Setelah lelah dicambuk oleh para dewa pada setiap kesempatan, Syukracarya, guru Asura, pergi ke Siwa untuk mendapatkan kekuatan yang dapat membuat wangsanya tak terkalahkan. Para dewa ketakutan karena mereka tahu bahwa jika Siwa mengabulkan keinginannya maka keadaan akan berubah. Jadi mereka menyerang Asura yang tinggal di ashram Brigu, ayah Syukracarya. Namun, Brigu tidak ada di sana, dan Syukracarya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Istri Brigu melindungi para Asura dari Indra dan para dewa lainnya, dia membuat Indra tidak dapat bergerak. Para dewa pergi ke Wisnu untuk mencari bantuan dan membebaskan Indra. Akhirnya Wisnu menerima permintaan mereka. Wisnu lalu pergi ke ashram tempat tinggal Brigu dan memenggal kepala istri Brigu dengan Sudarshana Cakra. Brigu yang baru kembali ke ashramnya menjadi marah ketika melihat kepala istrinya sudah terpotong. Kemudian, Brigu mengutuk Wisnu untuk dilahirkan beberapa kali ke dunia sehingga dia mengalami penderitaan kehidupan manusia di dunia. Kemudian, dia menghidupkan istrinya kembali menggunakan kekuatan amalnya. Seperti kita ketahui, Sri Wisnu memiliki banyak awatara yang lahir ke bumi sebagai manusia. Rama dan Sri Krishna merupakan salah satunya. Dua kutukan Vriddakshatra. Abhimanyu, putra Arjuna, meninggal setelah menghancurkan Cakravyuha seorang diri. Tidak banyak yang tahu bahwa sebenarnya Jayadratalah yang bertanggung jawab atas kematiannya. Dengan marah, Arjuna bersumpah dan berkata, "Sebelum matahari terbenam besok, saya akan membunuh Jayadrata yang membunuh anak saya. Siapapun yang datang kepadaku dan menghalangiku, dia juga akan dihancurkan." Ada satu cerita di masa lalu bahwa Jayadrata akan mati dalam kematian yang mengerikan dalam perang di mana seseorang akan memenggalnya. Ayahnya, Vriddakshatra, mengutuk demikian, "Siapapun yang menyebabkan kepala anak laki-laki saya berguling-guling di tanah akan ditiup kepalanya menjadi pecahan-pecahan," tepat pada saat itu. Saat perang berlangsung, Krishna menipu Jayadrata dengan membuat hari itu tampak seperti matahari telah terbenam. Krishna memerintahkan Arjuna untuk menembakkan panah sedemikian rupa sehingga kepalanya kemudian mendarat tepat di pangkuan Vriddakshatra. Ketika itu terjadi, Vriddakshatra tidak dapat menghadapi kengerian melihat kepala putranya di pangkuannya. Dia melemparkan kepala Jayadrata, dan saat itu, kepalanya sendiri pecah menjadi ratusan pecahan. Tiga kutukan Resi Kindama kepada Pandu. Pandu melakukan kesalahan yang tidak biasa saat berburu rusa di hutan. Dia menembak seorang resi dan istrinya yang memiliki bentuk rusa. Mereka berteriak kencang dan Pandu mendekati tempat anak panahnya terjatuh. Resi Kindama dalam sekaratnya mengutuk Pandu, "Jika kamu sedang melakukan hubungan dengan seorang wanita, kamu akan mati saat itu juga." Pada kenyataannya, Kindama dan istrinya sedang bermesraan di hutan saat Pandu menembak mereka. Belakangan, ketika Pandu berpikir untuk berhubungan intim dengan istri keduanya Madri, dia meninggal karena kutukan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia. 4 kutukan Caturkumara kepada Jaya dan Wijaya. Di Vaikuntha, istana Wisnu, Jaya dan Vijaya adalah penjaga gerbang dan pemuja Wisnu yang setia. Suatu hari, Caturkumara, yaitu Sanaka, Sanandana, Sanatana, dan Sanatkumara mendekati mereka.
Jaya dan Wijaya sebagai penjaga pintu yang patuh, mereka meminta Catur Kumara untuk pergi karena keduanya mengira bahwa keempat Kumara ini hanyalah anak-anak yang mencoba membuat gangguan bagi Wisnu. Catur Kumara menjadi marah dan mengutuk Jaya dan Wijaya untuk dilahirkan sebagai manusia dan menderita dalam kehidupan manusia. Saat Wisnu kembali, Jaya dan Wijaya memohon agar Wisnu membalikan kutukan tersebut. Tapi tangan Wisnu terikat dalam masalah ini, dia tidak bisa membalikkan kutukan ini. Sebagai gantinya, dia mengatakan bahwa dia bisa sedikit mengubahnya. Dia memberitahu mereka bahwa mereka bisa hidup di bumi sebagai penyembah Wisnu yang sebenarnya selama 7 kehidupan atau hidup sebagai musuhnya hanya selama 3 kehidupan. Setelah itu, mereka bisa mendapatkan kembali posisinya di istana. Jaya dan Wijaya berpikir bahwa 7 kehidupan akan menjadi perjalanan yang terlalu lama untuk hidup jauh dari Wisnu sendiri. Jadi sebaliknya, mereka memilih hidup hanya 3 kehidupan di bumi, tapi sebagai musuhnya. Dalam Satya Yuga, keduanya dilahirkan sebagai Hiranyakashipu dan Hiranyaksha. Kemudian di Treta Yuga, mereka dilahirkan kembali sebagai Rahwana dan Kumbakarna. Dalam kehidupan ketiga di Dwapara Yuga, mereka dilahirkan sebagai Dantavakra dan Shishupala. Lima Kutukan Urwashi. Urwashi adalah wanita yang menarik pada masa itu. Dia ingin membujuk Arjuna dengan penuh gairah dan semangat agar Arjuna bisa mematahkan pengasingannya. Bukan karena dia menginginkan Arjuna untuk dirinya sendiri seperti yang akan dilakukan orang lain, Urwashi malah ingin dia mempermalukan Pandawa, dan itulah cara untuk melakukannya. Tetapi Arjuna melihatnya lebih seperti seorang ibu karena dia berhubungan dengan Puruva, leluhur Pandawa. Karena dianggap sebagai adharma untuk menolak wanita yang penuh gairah, dia memiliki kekuatan untuk mengutuk Arjuna dan dia mengutuknya bahwa dia akan menjalani sisa hidupnya sebagai wanita tanpa bagian kejantanannya. Namun Indra muncul dan memintanya untuk mengurangi kutukan menjadi hanya 1 tahun. Urwashi mengabulkan permintaan Indra. Arjuna menghabiskan tahun terakhir pengasingannya sebagai wanita. 6 Kutukan Yudhishthira kepada semua wanita. Setelah Karna wafat, Kunti mengungkapkan bahwa dia adalah putranya dan bahwa dia juga saudara para Pandawa. Pandawa benar-benar marah, tetapi hal itu paling keras menghantam dada Yudhishthira. Dia berpikir bahwa Karna seharusnya memiliki hak yang sama dengan mereka, dan Kunti seharusnya tidak menyimpan rahasia sebesar itu dari mereka. Sebagai bagian dari reaksinya, dia mengutuk bahwa seluruh wanita tidak akan bisa merahasiakan apapun untuk selamanya. Mungkin jika kita percaya pada cerita ini, inilah mengapa sejumlah peristiwa yang mengikuti dalam konteks mitologi dan sejarah, telah menunjukkan bahwa perempuan akan membuka rahasia dengan tidak disengaja. Tujuh Kutukan Indra. Menurut kitab Purana, Dewa Indra telah dikenal karena kenakalannya dan juga hasratnya terhadap wanita. Suatu kali, dia menyerang istri seorang resi. Karena marah, resi itu memutuskan untuk memberi Indra apa yang paling dia inginkan, yaitu kemaluan wanita. Ia mengutuk Indra dengan ribuan kemaluan wanita di sekujur tubuhnya, sambil berpikir bahwa siapapun yang melihatnya dalam kondisi seperti itu, tidak akan menganggap serius Indra. Para dewa memohon orang bijak untuk mencabut kutukan itu. Dia malah mengubah kemaluan wanita itu menjadi 1000 mata. Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Hindu Indonesia.